Shalom Solus Kristus. Saya percaya hari inilah hari yang sangat luar biasa. Saya percaya saudara semuanya penuh limpah dengan anugerah Tuhan. Dan saya percaya rentetan kemenangan Tuhan sudah persiapkan untuk kehidupan kita semuanya. Kesempatan hari ini saya kembali hadir dengan pesan Tuhan. Dan saya percaya pesan Tuhan ini bukan saja menyegarkan hati saudara, tapi pesan Tuhan ini akan membuat kita semuanya mengalami realita hadirat Tuhan. Dan pada saat realita hadirat Tuhan itu penuh dalam kehidupan kita, percayalah kemenangan, keperkasaan, keajaiban itu datang dalam kehidupan kita. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang saya akan ambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keenam. Alkitab memberitahu saya dan saudara, kamu dahulu sudah mati. Kapan kita matinya? Dulu. Dulu itu kapan? Dulu itu sebelum Kristus hadir dalam kehidupan kita. Jadi prinsipnya seperti ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Orang yang belum menerima Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya, saudara, atau siapapun kita, dulu Alkitab memberitahu, mati. Tanpa Kristus kita mati. Tanpa Yesus dalam hidup kita, kita mati. Dan saya mau sampaikan kepada kita semuanya, tahukah saudara, persoalan terbesar di dunia ini bukanlah kemiskinan, bukanlah kelaparan, bukanlah kebodohan. Ada persoalan yang begitu sangat mengerikan. Tidak ada satupun manusia yang mampu menemukan jalan keluar. Ya, saya tahu bahwa kebodohan pun itu juga persoalan. Kemiskinan pun juga persoalan. Tapi yang saya maksudkan adalah ada persoalan yang manusia tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Apa itu? Kematian kekal. Di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan kepada orang-orang yang saya jumpai, dalam hidup ini ada time limitnya. Kesenangan orang itu ada time limitnya, ada batas waktunya. Kesedihan orang juga ada batas waktunya. Kekayaan orang ada batas waktunya. Kekurangan orang ada batas waktunya. Batas waktunya itu apa? Pada saat dia di dunia ini dia mati. Pertanyaannya adalah, setelah dia mati, dia kemana? Sampai hari ini banyak orang bertanya-tanya. Semua kita manusia takut akan persoalan ini. Dan secara jelas Alkitab berkata, dahulu sebelum jemaat Efesus bertemu dengan Kristus, sebelum jemaat Efesus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sebelum jemaat Efesus membuka hatinya, membuka hidupnya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata apa? Kamu mati. Ini persoalan terbesar Bapak Ibu. Dan setelah kematian yang di dunia ini, kita akan masuk dalam kehidupan yang selama-lamanya. Artinya begini, pada saat kita mati atau mengalami kematian kekal di neraka, itu juga selama-lamanya. Pada saat kita memiliki kehidupan kekal, itu juga selama-lamanya. Dan pada saat orang itu di luar Kristus, orang itu akan mati. Ini yang saya maksudkan bahwa ini adalah persoalan terbesar di dunia ini. Ayat yang kedua dijelaskan lebih lanjut, kamu hidup di dalamnya. Hidup di mana? Di dosa, dalam pelanggaran-pelanggaran. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi manifestasi orang yang masih mati adalah mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi
Orang-orang yang mati, orang-orang yang di luar iman percaya kepada Kristus, itu mereka hidup di dalam dosa, di dalam pelanggaran-pelanggaran, dan mereka mentaati penguasa kerajaan angkasa, dan ini adalah persoalan yang sangat serius. Di kesempatan hari ini saya mau berbagi kasih dengan kita semuanya. Alkitab melanjutnya, saya langsung ke ayat yang 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan, Yesus hadir, Yesus datang ke dunia, dan segala persoalan kematian itu diselesaikan. Buat kita yang percaya kepadanya, di dalam Dia ada kepastian. Alkitab memberitahu kasih karunia-Nya, Allah yang limpah dengan kasih-Nya, itu telah menghapus dosa kita dan membangkitkan kita dan memberikan tempat kepada kita di surga. Semuanya itu ada dalam Kristus. Kesempatan yang baik ini saya berbagi bahwa di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Saya berdoa kasih karunia-Nya menyapa kita semuanya. Kasih karunia-Nya menjumpai kita semuanya. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang masih hidup dalam belenggu dosa. Kita semuanya merdeka. Kita semuanya dibangkitkan. Kita semuanya ditempatkan di sorga bersama-sama dengan Dia. Buka hati kita, buka hidup kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan mengalami kasih karunia-Nya. Kita hidup di dalam anugerah-Nya. Kita hidup di sorga bersama dengan Dia. Terima pesan Tuhan ini dan hiduplah di dalamnya. Solus Kristus.